Saat kamu melakukan kesalahan dan diingatkan orang lain, apakah kamu merasa tersinggung? Atau malah introspeksi diri? Musa menggambarkan betapa beratnya hukuman atas kejahatan meragukan Tuhan. 10 pengintai yang menyebarkan hoaks kepada bangsa Israel telah mati di padang gurun, begitu pula jutaan orang yang menyetujui mereka. Hanya Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun yang boleh masuk ke tanah perjanjian. Lalu mengapa Musa juga tidak diizinkan Tuhan? Satu kesalahan didapati pada Musa. Di Meriba dekat Kades, ia memukul sebuah gunung batu supaya mengeluarkan air. Padahal Tuhan menyuruhnya berfirman kepada batu itu. Kita mungkin berpikir hukuman Musa terlalu berat untuk kesalahan sekecil itu. Di tengah kebingungan dan ketakutan bangsa Israel berkumpul di sekitar api unggun saat senja membicarakan tentang Musa dan nasib tragis para pemimpin mereka. Mereka merenungkan kesalahan-kesalahan yang telah terjadi dan betapa berat beban yang harus dipikul di tengah perjalanan tanpa ujung ini. Akan tetapi, bagi orang yang secara rutin bertatap muka dengan Tuhan, melalaikan perintahnya yang terkecil pun adalah dosa yang teramat besar. Musa menyadari hal itu dan bersyukur. Ia tahu bahwa ia seharusnya dihukum mati sama seperti orang-orang Israel yang meragukan Tuhan. Maka Musa terus melayani Tuhan, meski dihukum tidak akan pernah menikmati tanah perjanjian. Kita hidup dalam zaman di mana kejahatan lebih mudah ditemukan daripada gawai dan koneksi internet. Banyak orang Kristen lupa betapa mengerikan murka Tuhan. Gereja pun menunjukkan gejala mati rasa terhadap dosa. Fenomena masyarakat modern ini telah diungkapkan di dalam Mazmur Musa. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan menyadari gerammu sehingga takut kepadamu? Di sisi lain, banyak hamba Tuhan memilih mundur dari pelayanan ketika mendapat sanksi dari sinode atau pemimpin rohani. Beberapa merasa berhak memperoleh hukuman yang lebih ringan. Mereka tidak melihat hal itu sebagai teguran dari Tuhan. Kita perlu belajar dari sikap Musa. Ia terus memelihara rasa takut akan Tuhan. Meski harus menjalani hukuman darinya, ia tetap melayani Tuhan. Ini mungkin terdengar paradoks, tetapi kita patut bersyukur ketika Tuhan menghukum kita. Seperti kata Daud, bahwa lebih baik jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar belas kasihan-Nya. Dalam perjalanan hidup sebagai hamba Tuhan, setiap ujian seharusnya menjadi kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan. Ketika kita dihadapkan pada tantangan, apakah kita akan tetap setia dalam pelayanan? Seperti Musa, mari kita tetap mendengarkan firman Tuhan, meski harus menghadapi konsekuensi dari tindakan kita. Amin.